Jadi saya akhir-akhir ini merasa malas Bu untuk minum obat tekanan darah saya. Saya merasa baik-baik saja tidak meminumnya. Jadi bagaimana menurut Ibu? Bisa saya lihat dulu obatnya? Nah, Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk obat hipertensi, Ibu harus meminumnya dengan berkelanjutan. Artinya, Ibu tidak boleh berhenti meminum obat. Walaupun Ibu merasa baik-baik saja, namun tekanan darah Ibu tidak normal. Jadi sebaiknya tetap meminum obat sesuai anjuran yang berlaku Ibu. Mungkin untuk mengurangi rasa bosan, Ibu bisa membuat jadwal meminum obatnya dengan teratur supaya Ibu tidak merasa jenuh. Bagaimana Bu? Tapi saya sering lupa Bu meminumnya. Apakah Ibu mungkin ada anak atau wali yang dapat mengingatkan Ibu untuk minum obat? Ya, saya punya anak. Bisa saja Ibu meminta anak Ibu untuk mengingatkan Ibu untuk minum obat. Tapi saya khawatir untuk efek jangka panjangnya. Ibu tidak perlu khawatir, karena jika Ibu meminum obatnya sesuai anjuran, maka itu akan mengurangi efek sampingnya, asalkan Ibu minumnya dengan teratur dan sesuai anjuran yang berlaku Ibu. Ini obatnya, silakan disimpan kembali Ibu. Terima kasih Bu. Ya, Saya menjadi lebih semangat untuk meminum obat. Ya, bagus Ibu. Tetap minum obat ya dengan teratur. Ya, makasih Bu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya? Selamat sore Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Tapi kebetulan minggu lalu gula darah saya sempat turun Bu. Jadi saya hentikan peminuman obatnya untuk sementara waktu. Saya senang Bu mendengarnya kalau gula darah Ibu sudah menurun. Tapi apakah Ibu menghentikan obat itu karena anjuran dokter atau karena Ibu sendiri? Karena saya merasa sudah sehat, jadi saya hentikan sendiri sih Bu. Oh, saya mengerti Bu. Banyak pasien yang merasa bahwa gula darahnya sudah turun dan ingin menghentikan penggunaan obat. Tapi justru itu malah bahaya Bu, karena gula darah bisa naik secara diam-diam. Apakah akhir-akhir ini Ibu merasa lemas atau sering haus? Iya sih Bu, saya memang akhir-akhir ini sering merasa kehausan gitu. Nah, itu tanda-tanda gula darah Ibu naik. Jadi kalau gula darah saya tetap turun, saya harus tetap minum obat ya Bu? Betul sekali Bu, karena meski Ibu sudah minum obat, gula darahnya sudah turun, Ibu tidak akan tahu. Mungkin bisa saja gula darahnya akan naik lagi kalau Ibu menghentikan minum obat. Di sini saya akan menuliskan jadwal untuk Ibu ya, supaya Ibu minum obatnya dengan teratur. Ini Bu, silakan. Terima kasih. Atau kalau Ibu mau, saya bisa membuatkan jadwal pengingat di HP Ibu. Boleh Bu? Boleh, saya sangat senang sekali Bu ini. Permisi ya. Nah Bu, saya sudah mengatur pengingat untuk Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu atas bantuannya. Jadi saya sekarang sudah mulai paham bagaimana saya akan menggunakan benar. Ya Bu, ya terima kasih kembali. Kepatuhan dalam penggunaan obat adalah tindakan minum obat yang telah ditentukan sesuai jadwal. Kepatuhan minum obat adalah salah satu syarat utama tercapainya keberhasilan pengobatan. Kepatuhan penggunaan minum obat harus ditingkatkan terutama pada pasien yang menderita penyakit kronis, yaitu penyakit yang tergolong lama terbilang bulan atau tahun seperti hemodialisa, diabetes, TBC, AIDS, kanker, dan lain sebagainya. Mengapa sih kita harus patuh minum obat? Jadi yang pertama, ketidakpatuhan minum obat adalah dapat menyebabkan kegagalan terapi. Lalu yang kedua, pada pemberian antibiotik timbul resistensi antibiotika bakteri menjadi kebal jika diberikan obat yang sama. Dan yang ketiga, biaya bertambah mahal. Yang keempat, kondisi bertambah parah. Dan yang kelima, pada penyakit menular berisiko
menularkan penyakitnya kepada orang lain. Bagaimana sih cara kita meningkatkan penggunaan minum obat? Jadi yang pertama kita dapat menggunakan alarm pengingat atau menginstal aplikasi pengingat minum obat. Yang kedua haruslah ada dukungan keluarga atau teman. Dan ketiga selalu yakin terhadap pengobatan yang dijalankan. Halo semua, perkenalkan namaku Aisyah Salsabila dengan NIM 2448201110008. Aku berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa dengan NPM 244820111098. Jadi di sini saya berperan sebagai pasien 1 yang terdiagnosa penyakit hipertensi. Semuanya, perkenalkan saya Siti Marwah dengan NIM 24482011101799. Sini saya berperan sebagai pasien kedua yang terdiagnosa dengan penyakit diabetes tipe 2.